Shalom Bapak Ibu yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 24 ayat 37 sampai dengan yang ke-39 yang berbunyi begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau kita memperhatikan, hari-hari ini adalah hari yang sebenarnya kalau kita mau melihat bukan sesuatu yang tenang, bukan sesuatu yang kelihatannya enak, nyaman. Hari ini saya berulang kali berbicara bahwa hari ini adalah kesempatan bagi setiap orang untuk mereka memiliki persekutuan dan keintiman dengan Tuhan. Mereka juga boleh mengenal Tuhan, mereka juga boleh mengerti akan Tuhan, mereka tahu akan apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang akan terjadi di depan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang selalu memberikan satu pengertian kepada kita, dan Dia selalu memberitahukan apa sih yang akan terjadi nanti di depan. Namun ada banyak orang yang hari ini hidupnya santai. Ada banyak orang yang benar-benar kelihatannya mereka cuek dengan segala keadaan. Saya mencatat ada 3 jenis manusia hari ini. Yang pertama adalah mereka tidak tahu sama sekali karena mata mereka dibutakan. Mereka memang dibutakan oleh ilah zaman dan mereka juga nggak bisa melihat. Mereka melihat, mereka nggak mengerti. Mereka tahu tapi mereka tidak mengerti dengan segala sesuatunya. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, mereka tahu keadaan langit, mungkin ramalan cuaca, mereka tahu ini akan hujan, ini panas terik dan lain sebagainya. Mereka tahu, tapi apa yang Tuhan kerjakan mereka nggak tahu. Tuhan katakan keadaan langit dan jam dengan keadaan iklim kau tahu, tapi keadaan zaman kau nggak mengerti. Saudara yang kekasih, mata kita dibutakan dan tertutup oleh segala sesuatu yang terjadi sehingga kita nggak tahu sesuatu dengan apa yang sedang terjadi. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah mereka tahu, tetapi mereka tidak mau tahu karena hati mereka terikat dengan dunia. Hari ini banyak orang yang hatinya terikat dengan apa yang mereka miliki. Mereka terikat dengan kesenangan dunia. Mereka terikat dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang apatis. Menjadi orang yang tidak mau tahu dengan keadaan zaman. Dan ini juga sama dengan apa yang terjadi dengan orang yang tidak mengerti sama sekali tentang firman Tuhan. Orang tahu firman. Keberapa orang saya berbicara tentang keadaan zaman. Mereka katakan begini, Bapak jangan nakut-nakutin saya. Ada orang yang mengatakan lagi, Bapak kenapa firman Tuhannya seperti itu? Saya mengatakan bahwa memang firman Tuhan harus disampaikan. Sampai Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang membicarakan tentang keadaan zaman, mereka yang mengerti akan wahyu dan mereka juga boleh membongkar dan menelaah dan meneliti dan memberitakannya. Kalau saya katakan bahwa memang pada hari-hari akhir ini adalah hari yang penuh dengan kesulitan, ada banyak orang yang menyangkal, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan akan membuat segalanya menjadi baik. Tuhan akan mengatur semuanya sempurna nanti. Siapa bilang? Firman Tuhan mengatakan bahwa hari terakhir ini akan ada banyak kesukaran, bukan bertambah baik. Sampai firman Tuhan katakan bahwa pada hari akhir yang jahat akan bertambah jahat. Kita lihat hari ini, semua diputar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saudara yang kekasih, hidup kita sudah ada di akhir dari zaman. Kita perlu mengerti. Dan
manusia jenis ketiga adalah mereka tahu dan mereka mau berjuang untuk hidup benar dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius tadi, dikatakan mereka makan, minum, mereka kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh. Di satu sisi Nuh masuk ke dalam bahtera, di satu sisi orang sibuk dengan kegiatan, dengan aktivitas. Sadar nggak bahwa ketika kita dipilih Tuhan itu adalah satu anugerah di mana kita harus menghargai, menghormati, bahkan kita memegang dan kita harus mengejar semua apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Banyak orang nggak sadar, banyak orang hanya berpikir dengan apa yang harus dia pikir hari ini, bahkan dia planning ke depan, jauh ke depan. Tapi untuk kehidupan rohani, untuk kehidupan di mana anugerah yang Tuhan berikan itu mahal harganya, mereka nggak mau tahu. Ada banyak orang yang meninggalkan dan lari dari panggilan. Banyak. Bagaimana keadaan mereka nanti? Hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita benar-benar memupuk hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Memupuk untuk mengerti dengan waktu yang kita berikan dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam. Tapi berapa banyak orang yang mau? Kalau saudara hari ini mudah goyah, tadi pagi saya katakan, kalau hari ini saudara mudah gampang goyah, saudara tidak memperkuat diri saudara, bagaimana saudara nanti menghadapi masa yang di depan, masa yang penuh dengan kesukaran? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan. Tetapi kalau hari ini saudara mulai memperkuat iman saudara, saudara mulai memupuk kehidupan bersama dengan Tuhan, saudara mulai berjalan dengan Tuhan, saya percaya goncangan sebesar apapun saudara kuat kok. Mau dunia bergelora seperti apapun, saudara punya iman yang kuat. Saudara yang kekasih, ayat 39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Hari ini banyak orang tidak tahu akan sesuatu sebelum masa kesukaran yang paling besar datang menghantam mereka. Sedih nggak? Saya sedih sekali. Saya ingin setiap orang benar-benar berpaling dan terfokus sama Tuhan. Kita baca Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau saya putar ayatnya seperti ini, tetapi saudara mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu kehidupan saudara harus seperti apa kalau saudara mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Apakah saudara bisa berhela-hela, saudara bisa santai, saudara bisa mengerjakan dan waktu yang ada saudara sia-siakan? Tidak. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara mungkin bekerja, saudara mungkin berusaha, saudara katakan, saya nggak ada waktu Pak. Saya nggak memiliki waktu untuk saya bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya bilang nggak mungkin. Kalau saudara mau membiasakan dan membuat waktu dengan Tuhan, pasti. Ada bahkan sampai saya ketemu dengan seseorang pelayan Tuhan, dia katakan, saya pelayanannya terlalu banyak Pak. Saya bilang, mana lebih penting, pelayanan pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Karena ada banyak orang yang salah kaprah nih. Orang melayani pekerjaan Tuhan, dia bilang dia orang melayani Tuhan, salah. Saya sedang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Tetapi ketika saya mau melayani Tuhan, saya duduk diam, saya punya kamar rahasia untuk berdoa dan berhubungan dengan Tuhan, di mana saya punya keintiman dengan Dia. Mana yang lebih baik? Punya keintiman dan hubungan dengan Tuhan dan melayani Tuhan, atau melayani pekerjaan Tuhan? Saya akan jawab, melayani Tuhan jauh lebih penting daripada melayani pekerjaan Tuhan.
Karena ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan pertapkan bahwa kamu harus ke sana, kamu harus berbicara seperti ini, kamu harus mengunjungi ini, kamu harus berkhotbah, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang masa bodoh dengan hal ini. Yang penting saya mengejar pelayanan pekerjaan Tuhan dan sudah selesai sudah. Mereka tidak mengerti sampai, kata Tuhan, sampai sesuatu terjadi, baru mereka kaget. Waktu tidak bisa diputar kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, waktu nggak bisa diulang dan kita nggak akan bisa pergi ke masa yang lalu untuk kita memperbaiki kesalahan kita, enggak. Tapi hari ini kita tahu kita diberikan kesempatan sama Tuhan, kita perbaiki kesalahan kita. Setiap orang harus mengerti firman. Saudara harus mengisi hidup saudara dengan firman. Kalau saudara tidak mengisi hidup saudara dengan firman, saudara nggak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara mudah diombang-ambingkan dengan penyesatan dan penyimpangan. Saudara nggak bisa mengerti hanya kata hamba Tuhan. Hamba Tuhan mungkin bisa salah. Tapi ketika saudara mengerti firman Tuhan, saudara kuat di dalam Tuhan, dan saudara tidak bisa diombang-ambing, dan dikatakan saudara bukan seperti anak-anak gampangan yang mudah digoyang ke kanan dan ke kiri. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana saya hidup tidak bercela, Pak? Hari ini saja saya masih hidup, terkadang-kadang suka berbuat salah, suka berbuat dosa. Saya katakan, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan apa yang diperkatakannya. Kalau saudara harus hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada jalan lain, saudara harus benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara harus kudus di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau saudara kemarin buat salah, buat dosa, hari ini bertobat, berpikir untuk selalu hidup benar, meminta Tuhan, meminta kekuatan Roh Kudus untuk saudara berjalan bersama dengannya. Tuhan melupakan segala sesuatu, berbalik segala kepada Tuhan, karena kesempatan ini masih ada. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, berarti dia selalu memiliki komunikasi dengan Tuhan. Dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kebanyakan orang, dia berjalan dengan apa yang dia pikirkan. Hari ini saya mau bekerja apa ya? Saya mau lakukan apa ya? Ayat 11 kita baca. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saya mau katakan, bukankah hari ini sama? Kalau kita baca di ayat yang tadi, dikatakan ayat Matius 24 ayat 39 dikatakan, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, karena mereka tidak tahu sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Hari ini sama seperti keadaan pada waktu zaman Nuh. Kita tahu dikatakan bahwa bumi telah rusak dan banyak kekerasan. Kita lihat. Saya bingung dengan orang-orang yang menamakan orang Kristen. Mereka alergi tentang akhir zaman. Baru-baru saya mendapat berita, di Ethiopia ada banyak orang yang mengalami pertobatan. Ribuan orang mengalami pertobatan massal karena mereka penuh dengan tekanan sudah lama, mereka dengar firman, mereka bertobat dan mereka mulai mengarahkan diri kepada Tuhan. Pada waktu mereka diajar dan mengarahkan diri kepada Tuhan, mereka menerima pengajaran yang benar dari firman. Mereka mendengar berita tentang akhir zaman. Saudara tahu, mereka percaya tentang akhir zaman. Tapi ada banyak orang Kristen yang sudah lama dari kecil sampai sekarang, mereka alergi tentang akhir zaman. Saya cuman katakan, pengenapan terjadi. Yang terdahulu akan jadi yang terbelakang. Yang terbelakang kenal Tuhannya, dia masih akan menjadi orang yang terdepan. Semua firman Tuhan itu sama dan semua firman Tuhan itu jadi. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan,
Jangan mau dong yang menjadi terbelakang, tapi saudara harus mengejar sesuatu untuk saudara menjadi yang tetap yang terdepan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Bukankah hari ini sama dengan keadaan sebelum air bah? Kita lihat saja, ada banyak orang hari ini zamannya hoax, mereka putar balik sesuatu berita dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang salah malah dibebasin, yang nggak salah ya dimasukin ke dalam penjara. Ada banyak terjadi hari-hari ini. Saudara yang kekasih, hidup di bumi bukan bertambah baik. Jangan pernah berharap bahwa bertambah baik, tetapi ingat baik-baik, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia selalu ada di dalam bahtera dan mereka aman. Mereka selalu mengalami sesuatu yang di luar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan kekuatan, ada jaminan kesehatan, ada jaminan bahwa kehidupannya selalu mengiring dan dia melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan dia dan itu cukup buat dia. Ayat 13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lihat, Tuhan berkali-kali mengatakan ada kekerasan, ada kerusakan, dan Tuhan murka. Saya melihat di depan nanti ada cawan murka yang ditumpahkan. Mungkin orang gak pernah sadar bahwa ada cawan murka yang ditumpahkan dan itu sangat mengerikan. Mereka santai, mereka katakan, wah biasa-biasa saja, hari ini toh saya masih memiliki segala sesuatu. Tuhan katakan ada sekali lagi ada waktu, Tuhan akan menggoncang semua yang dapat digoncangkan. Apa yang dapat digoncang? Hartamu dapat digoncang. Kesehatanmu dapat digoncang. Usahamu dapat digoncang, keluargamu dapat digoncang. Yang tidak dapat digoncangkan hanya Tuhan sendiri. Kalau orang yang memegang Tuhan, maka dia tidak akan tergoncangkan. Kenapa orang gak mau memegang Tuhan? Kenapa orang tidak mau memupuk kehidupannya bersama dengan Tuhan? Kalau Tuhan katakan masuk ke dalam bahtera, masuk dong ke dalam bahteranya Tuhan. 21. Dan engkau bawalah segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah ia dilakukan. Nuh ada 3 hal. Hidup saleh, tidak bercacat dan tidak bernoda. Kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, Nuh taat melakukan segala sesuatu. Kalau orang yang saleh, hidup yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya dia pasti taat terhadap apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saudara tidak mau belajar dari apa yang firman Tuhan tunjukkan? Saudara tidak mau mengerti apa yang Tuhan ingin saudara ambil dari semua firman Tuhan? Banyak orang yang melihat, membaca, ada banyak kesalahan yang firman Tuhan tunjukkan. Ini loh orang-orang yang salah, ini loh orang-orang yang berjalan menyimpang, ini loh orang-orang yang jalan sesat. Tapi mereka tidak mau belajar dari firman Tuhan. Yang mereka cuma mau tahu adalah, Tuhan hari ini Tuhan mau berkati saya apa? Tuhan hari ini saya punya kesulitan, Tuhan tolong dong. Bebaskan saya dari kesulitan. Tuhan mau kita satu saat cepat hari ini masuk ke dalam bahtera Tuhan. Karena hari hujan yang besar itu akan datang. Yang akan menghempas segala sesuatunya. Saya berkata sama orang banyak, saya katakan,
kok saya merasakan bahwa waktu-waktunya singkat sekali. Dan waktu-waktu yang ada di depan ini adalah waktu yang memang harus kita mengalami sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mesti harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mesti harus berpikir yang benar. Kita juga harus melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhan. Kenapa kita nggak mau melakukan dan kita hanya terpaku kepada gedung gereja, kepada hamba Tuhan yang ada. Kenapa kita tidak mau terpaku kepada Tuhan? Tuhan itu yang Tuhan meminta kita untuk kita fokus sama Dia. Tuhan minta kita mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Dia, bukan kepada siapapun. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan nanti lewat kita adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ini orang yang gak bisa apa-apa. Saya ngomong di depan orang saya gemeteran. Saya berbicara kepada orang pun saya gak berani dulu. Tapi Tuhan ubahkan. Kalau hari ini saya sebagaimana saya ada, bukan karena kebisaan dan kemampuan saya, bukan karena kekuatan saya, semua hanya karena Tuhan. Saudara yang kekasih, kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 14 dan 20. Perhatikan baik-baik. Yesaya 14 ayat 14 20. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi kalau pribadinya Nuh, ya dia akan bawa secara benar bahwa dia akan selamat karena pribadinya berkenan di hadapan Tuhan. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, kalau anak-anaknya menerima, maka anak-anaknya juga akan hidup benar, dia juga akan diselamatkan. Tetapi ketika orang yang disampaikan sesuatu kepada oleh Nuh, mereka tidak mau menerimanya, mereka tertawa dan mereka menyampingkan segala sesuatu. Kebenaran itu tidak ada pada mereka dan mereka tidak akan mengalami keselamatan. Jadi kebenaran dari Tuhan itu berlaku untuk pribadi dengan pribadi. Tidak mencampur segala sesuatu. Kalau hari ini saudara boleh menerima dan mengerti akan firman Tuhan, pegang baik-baik, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka keselamatan Tuhan itu ada buat saudara. Lanjut ayat 20. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan berbicara sendiri. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Setiap pribadi punya tanggung jawab masing-masing. Tidak tergantung kepada siapapun. Karena setiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menerima kebenaran, pegang. Kalau kita punya kamar rahasia, kita masuk dalam kamar rahasia, kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita lewat firman, lewat apapun juga. Kita pegang dan kita kerjakan. Itu kebenaran. Kenapa kita mesti masuk di dalam bahtera cepat-cepat? Karena hari akan hujan. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Petunjuk Tuhan belum kelihatan. Perhatikan, belum terlihat. Belum tergambarkan apapun, belum ada tanda sama sekali. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, dia menghukum dunia. Dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perhatikan, Nuh menerima sesuatu yang ditentukan, menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dia persiapkan bahtera. Dia persiapkan anak-anak istrinya supaya masuk dalam bahtera nanti. Sudahkah saudara mempersiapkan saudara, keluarga saudara?
untuk bersama-sama nanti masuk di dalam bahtera. Sudahkah saudara mempersiapkan untuk setiap orang juga yang saudara dekat saudara, yang saudara kenal, untuk mereka juga bisa masuk di dalam bahtera? Mungkin keadaan sama dengan keadaan Nuh. Menyampaikan sesuatu, dia dilecehkan. Menyampaikan satu kebenaran tentang akhir zaman, orang tidak suka dan dimusuhi. Bukankah memang saat ini juga gereja menolak untuk memberitakan tentang keadaan zaman dan akhir zaman? Karena itu menakutkan untuk jemaat, tetapi itulah kebenaran yang harus disampaikan. Saya harus sampaikan ini. Saudara harus mengerti bahwa memang keadaan bukan bertambah baik, tapi anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan sempurna. Masuk lo dalam bahtera. Ada goncangan apapun, kita tetap tenang di dalam bahtera lo. Masuk di dalam bahteranya Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengerjakan hari ini pekerjaannya. Saudara yang kekasih, kita buka dalam 2 Petrus 2, 5 dan 6. Saya suka dengan ayat ini. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tuhan peringatkan, ingat lo masa zaman Nuh, bahwa dengan keadaan zaman Nuh nanti akan terjadi gelombang badai yang besar, akan terjadi badai yang hebat. Ingat lo baik-baik, hari ini orang yang hanya membaca firman, orang yang hanya cuma meneliti firman, karena orang fasik kerjanya adalah meneliti firman. Orang fasik hanya cuma memberitakan firman, tapi dia bukan pelaku firman. Kalau kita sama seperti dia, hanya membaca firman, bukan menjadi pelaku, kita cuma hanya meneliti saja untuk kita pakai gunai menyerang orang dan lain sebagainya, kita tahu kita menjadi orang fasik. Dan dikatakan ini peringatan untuk kita berbalik dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang banyak menyampaikan kasih, tapi mereka tidak hidup di dalam kasih. Ada orang mengatakan kamu harus hidup benar, tapi mereka cuma hidup mengatakan buat orang kebenaran itu buat dia sudah cukup. Orang hari ini cuma mengatakan hidup benar aja deh. Kenapa tidak mengatakan bahwa engkau harus bertobat, engkau harus berbalik dari jalan-jalanmu yang salah? Karena Tuhan masih berikan kesempatan kepadamu, supaya engkau dengan segera engkau bisa masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Supaya pada waktu engkau masuk dalam bahteranya Tuhan, engkau akan menikmati segala sesuatu. Engkau aman, terlindungi. Pada saat nanti ada gelombang badai terhadap rumah tanggamu, hari ini engkau masuk di dalam bahtera, engkau tidak akan tergoncangkan. Goncangan engkau rasakan, tapi engkau tidak terhempas, engkau tidak akan binasa. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Dan hari ini Tuhan peringatkan kepada kita, engkau masuk ke dalam bahteranya Tuhan sebelum terlambat. Hari ini kita lagi membuat bahtera. Tuhan memberitakan kita pekerjaannya, kita buat bahtera. Kita punya hubungan dengan Tuhan di kamar doa dan kamar rahasia kita. Kita lagi membangun sebuah bahtera. Pada waktu kita membangun bahtera, kita masuk di dalamnya. Kita masuk persekutuan dengan Tuhan. Sama seperti Nuh, Tuhan ingin kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita hidup benar di hadapannya, mendapat perkenanannya. Kita hidup bergaul dengan dia setiap hari. Kita nggak akan pernah melewatkan satu hari tanpa dia. Dan kita juga hidup taat melakukan apapun yang Bapak taruh. Mungkin orang mengatakan bahwa bagaimana caranya kita melakukan apa yang Tuhan suruh dan perintahkan. Berkali-kali saya katakan, bukan karena kekuatanmu engkau sanggup melakukan, tapi karena kekuatan Tuhan ada buat engkau dan engkau sanggup melakukan dan mengerjakannya. Saudara yang kekasih, sadari, waktu itu singkat. Sadari, Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu untuk kita bisa berubah.
kita bertobat dari jalan yang gak baik, kita masuk mulai di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, masuk di dalam perkenanan Tuhan, masuk bergaul dengan Tuhan, dan mulai taat melakukan apapun, sehingga kita akan masuk di dalam bahtera, supaya semuanya tidak terlambat. Ada berapa banyak orang yang nanti bisa terlambat? Banyak. Kalau mereka tidak mau sadar, banyak. Mereka akan terhempas dengan badai yang ada di depan. Minggu lalu saya berkata tentang kenapa kita dituntut percaya khusus. Kalau hari ini saudara gampang goyah, di depan saudara gak mungkin punya iman yang kuat. Hari ini saudara kuat menghadapi apapun, tetap pegang Tuhan. Di depan saudara juga tetap akan kuat memegang apa yang Tuhan lakukan. Keadaan boleh goncang, saudara tetap kuat. Kenapa? Karena saudara ada di dalam bahteranya Tuhan. Saudara kekasih, mulai introspeksi kehidupanmu. Mulai lihat dan tanya kehidupanmu, apakah hari-hari saya ini mulai bergaul dengan Tuhan? Apakah hari-hari yang saya lalui, saya hidup benar di hadapan Tuhan dan berkenan? Atau hati ini masih punya kekotoran? Hati ini mulai masih ada kebencian, dendam, masih ada sakit hati. Bertobat, buang semuanya, minta pengampunan Tuhan. Pikiran kita mulai ada pikiran yang jahat dan selalu terikat dengan dunia. Kita mengatakan, aku menikmati semua yang Tuhan berikan. Saya katakan, iblis pun bisa memberikan sesuatu kepadamu. Hari ini iblis sedang membuat setiap orang jatuh dan hancur. Lewat apapun yang mereka sukai. Tapi kita perkuatlah kehidupan kita. Hari ini memupuk kerohanian kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Supaya engkau tidak mengalami sesuatu. Supaya sebelum pada waktu badai kita sudah ada diam di dalam bahtera. Kita bersama-sama ada di dalam bahtera. Seperti Nuh dengan keluarganya. Seperti kita dengan keluarga kita. Yang kita bangun di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam bahtera. Mau guncangan sebesar apapun. Kita cuma tahu kita selamat sampai di tujuan yang Tuhan berikan.